ada ya. Nggak ada. Oke, kita akan membahas timnya Ibnu Jamil sekarang yang sudah kembali ke Champions League. Ini ranahnya yang ditinggalkan 2 tahun lamanya dan akhirnya kembali. Sepertinya anthem dari Champions League akan menggema lagi di Old Trafford di musim mendatang setelah mampu untuk mengalahkan sang rival abadi Liverpool. Selamat datang. Anda berada di siaran darurat Breaking News. Karena dikabarkan Godzilla El Nino akan datang dalam beberapa minggu ke depan. Panas menyengat, warna kemerahan, dan panasnya pokoknya panas banget. Tapi saya merasakan apa? Silau, panas ini. Ada apa itu? Panas kemerahan ini. Wajah kemerahan terbakar. Ternyata ada apa? King MU muncul. Astaga, aku mulai kepanasan. King MU muncul. Ternyata kepanasan ini ada akunya. Bos akunya, jabatan akunya yang membuat dunia gemetar. Astaga. Wah, ada korban. Bang, infoin bang, ada korban bang. Di situ bang. Oh my god, udah makan korban, bahaya. Hotel apa tuh, Liverpool tuh bang. Ampun King, ampun. King. Ini himbau terhadap seluruh tim-tim yang suka nantang King MU, Arsenal, Man City, PSG, Real Madrid. Karena MU saking telah kembali ke Champions League, saya akan kabarkan kembali kondisi tim-tim korban yang akan jadi korban King MU. Terima kasih. Aduh, saya udah keluar. Itu Abrar sampai ada breaking news dengan result di laga semalam dengan kemenangan United. Itu di sini hebohnya sampai kayak gitu, dan tadi jelas yang paling sakit pendukung Liverpool. Tapi lo lihat dengan penampilan dari Manchester United yang mungkin di babak pertama salah satu yang terbaik. Ada sedikit drop di awal babak kedua, tapi kemudian outcome-nya dengan solusi-solusi dari Carrick berujung dengan luar biasa. Kemenangan 3-2, kemenangan yang sangat impresif mengunci laga United di Champions League musim mendatang. King MU jangan lupa nyebut. Oh iya, King MU. Bener. King MU. Mr. Ibnu Jamil. Gimana ya? Gak bagus mainnya. Nggak bisa berkata-kata sih. Rendah hati banget, kayak Kobe Menu. Yang tadi gue bilang nothing special sebenarnya. Iya, sebenarnya ya. Karena memang gue mau bilang nanti, wah MU jago banget. Ada fans Liverpool, iyalah kita lagi nggak begini, kita lagi ada kepincangan, kita lagi ada masalah. Waduh, banyak alasannya. Tapi yang jelas di sini di bawah Carrick memang permainan MU pressingnya efektif banget. Ya, apalagi babak pertama gue menikmati sekali. Terjadi kekeosan di lini tengahnya Liverpool, dan itu yang mengakibatkan MU mendapatkan serangan, mendapatkan counter dan sangat efektif, dapat 2 gol. Tapi seharusnya menurut gua itu lebih kalau memang MU sangat efektif. Buktinya Sesko dapat peluang nggak gol, terus ada beberapa lagi peluang yang nggak jadi gol juga. Yang jelas di sini peran Kobbie Mainoo dan Casemiro sangat penting banget ya untuk menjaga kedalaman permainan MU, di mana memang kalau Bruno udah jelas tugasnya seperti apa. Ini Kobbie nih baru tanda tangan kontrak, emang auranya beda ya. Kalau orang habis tanda tangan kontrak secara psikologi 150.000. Beda. Mirip lu, makanya lu posting unik lo kan. Belum Puma. Amin. Gitu. Jadinya secara permainan MU di babak pertama sangat efektif dan luar biasa sih kalau menurut gua sih. Cuma memang Liverpool dengan Arne Slot strategi apapun di situ nggak fit in aja dengan pemain-pemainnya. Gampang kehilangan bola, terus juga di pressing mereka cepat panik, nggak bisa tenang gitu sih. Ya. Dan Valen, kalau lo lihat Carrick sepertinya di front seat lah untuk bisa mendapatkan pekerjaan ini secara permanen. Apalagi yang dikalahkan kan tim-tim yang luar biasa nih. Hanya Bournemouth yang tidak bisa dikalahkan Carrick. Imbang tapi juga harusnya bisa menang sebenarnya lawan Bournemouth. Sama Leeds. Selebihnya nggak yang dia top 6. Selebihnya baik itu City, Arsenal, Liverpool udah dikalahin. Chelsea juga dikalahin sama Michael Carrick dan Manchester United. Tapi kemudian Arne Slot banyak banget
hal-hal negatif dari approach slot, dari taktik dia, dari bagaimana pertahanan Liverpool sepanjang musim itu sangat rapuh dan kemarin dieksploitasi lagi Virgil van Dijk, Ibo Konate yang bisa dibawa ke kanan ke kiri, mereka kesulitan untuk bisa mengcover backline di babak pertama. Ini sepertinya harapan dari manajemen sebenarnya tidak ada transisi dari squad juara menuju ke dominasi untuk bisa mempertahankan gelar bahkan menjadi juara lagi di musim mendatang. Tapi kayaknya agak sulit nih untuk slot bisa meracik tim yang bisa solid lagi. Ini dulu ya, Ananda Egy, Valen Janco, lu anjing. Tuh, Ananda Egy, lu anjing, tahu? Kan dia bilang Valen Janco. Ya kan, gue mau beli Jayco sih sebenarnya mobil, tapi lu anjing, tahu nggak lu? Nah, kalau itu sebenarnya gue udah berkuah-kuah ya di. Gue bahkan udah bilang sama Rizal kan, kalau ini jadi partai yang menentukan antara Carrick sama Arne, bilangnya Arne. Kalau yang kedua, soalnya suka disangkanya itu. Apa? Hilang nanti. Oh iya. Jadi gue udah bilang siapa yang menang itu yang harusnya jadi jaminan dia lanjut musim depan gimana menurut lu di? Gue bilang gitu. Jal. Nah Rizal jawabannya sampah. Bilang apa? Kalau United menang, bagi dia masih belum tentu. Carrick untuk stay sampai musim depan. Tapi kalau Liverpool menang, kalau Liverpool kalah pun menurut dia, Arne masih layak dipertahankan sampai musim depan paling nggak di term yang pertama. Kan orang gila. Premis yang bertolak belakang. Ya itu satu. Kedua, efek sentimental. Ya, dia kan buying time ketika lo punya piala. Nah, Arne di pertamanya langsung punya piala kan. Dan gue juga termasuk orang di awal ketika Arne mulai kacau kan gue bilang kasih dulu lah kesempatan karena kita juga kaget waktu dia jadi juara kan. Jangan kaget juga kalau ternyata habis itu malah nggak juara. Malah nggak juara katakanlah. Tapi ini kan ditambah dengan yang tadi lu bilang, pemilihan pemainnya suka nggak pas. Kemudian juga permainannya juga kita juga malu lihatnya gitu loh. Karena standar yang sudah dibawa oleh Klopp dengan 6 tahun ya Mas ya. 7. Dengan 7 tahun itu kan udah membuat Liverpool ada di level yang berbeda. Bahkan waktu itu kita sampai capek lawan United itu bukan lagi sesuatu yang kayak sekarang nih. Yang enak. Yang sekarang nih kan ceritanya pendukung Liverpool sakit hati banget. United itu senang banget. Waktu itu ketika 7-0, 5-2, 4-0 sampai pendukung United itu udah nggak enak juga diledekin, ngerti gak lo? Udah sampai di fase itu gitu loh. Nah sekarang kembali lagi ke fase yang serendah ini ditambah dengan permainan juga yang menurut gue tidak layak untuk membuat kita dengan alasan sentimental mempertahankan dia. Karena gue bilang ketika tersingkir di Champions League harusnya dia udah dipecat. Tapi ternyata masih lagi. Enggak, oke lah. Tapi sampai akhir musim deh. Sehingga lo tetap dikenang pelatih yang hanya dalam 2 tahun tapi sudah membawa Liverpool menjadi juara. Trofi. Alasan Rizal bawah, tapi kan dia bisa membawa ke Champions League. Udah bukan level untuk sekedar lolos ke Champions League Liverpool itu. Carrick prestasi karena sudah lama tidak main di Champions League. Dia berhasil membawa ke Champions League, berarti itu prestasi. Tapi Arne membawa ke Champions League itu bukan prestasi. Itu memang udah di level itu gitu loh. Jadi menurut gue selayaknya ya. Udah selayaknya gitu. Jadi itu komparasi yang jauh berbeda dan gue selalu bilang lo boleh ambil Enrique, lo boleh ambil belum tentu pas kalau sama United. Nah, ketika Carrick ini udah bisa seperti ini kenapa nggak dicoba aja dulu gitu. Tapi Arne udah jadi coba lagi. Daripada lu tambah. Jadi Rizal punya pemikiran kayak gitu. Kalau Carrick ini bisa meloloskan United ke Liga Champion, masih dipertanyakan. Jal, kapan kita ketemu? Ya tolong deh. Lari. Gua ngajak lari Adu lari. Jadi bagi gua udah nggak ada alasan lagi untuk Arne dipertahankan di akhir musim ini. Sekali lagi gua bilang dengan segala rasa hormat, lu justru akan dihormati sebagai pelatih yang cukup 2 tahun juara. Udah bisa jadi juara. Tapi udahlah. Karena ternyata berulang kali lu coba pun salah terus. Itu aneh banget gitu loh. Aneh banget walaupun ada ini cedera kayak kemarin lah. Akhirnya tetap Curtis Jones, Frimpongnya taruh di depannya. Ini juga kan setelah berulang kali dipikirin sama dia. Sempet Soboslai, sempet Joe Gomez. Aduh, maksud gue lu ya ampun dah. Lu sebegitu keselnya sama Arne ya? Gue kesel. Lu kesel ya? Wirtz. Kalau gue cinta banget sama Arne. Ya gue ngerti itu mirip zaman waktu Erik Ten Hag, waktu lu zaman itu gue udah ngalamin. Tapi maksud gue lagi-lagi level kita kan belum sama di sebenarnya. Mereka peringkat 3 aja happy-nya udah luar biasa kan. Makanya gue bilang jangan sampai pemikiran Rizal ini membuat kembali ke pemikiran kita yang peringkat 3 itu udah sesuatu yang dahsyat gitu loh. Lu tuh harus sebagai kontender apapun juara Champions League lu gagal di perempat final. FA Cup lu gagal. Apa tuh satu lagi? Carabao lu gagal. Apa?
nggak ada yang nyampe final satupun. Jadi apalagi perlu dipertahankan sementara lu udah di level yang sangat tinggi. Ini bakal tambah hancur kalau seperti itu lagi gitu loh. Dan ini hebatnya kalau Arna bilang, iya main pressing babak kedua tuh makanya mereka bikin kesalahan gara-gara strategi gua. Tai lah. Enggak. Itu sih emang pemainnya ngerti aja suruh pressing nggak ketinggalan. Itu kesalahan Ahmad sama kesalahannya Lamens itu. Iya, tapi kan itu kan gua yang minta high press. Sehingga dia akhirnya bisa salah sendiri. Kan bisa tuh botak. Iya. Ada aja alasannya. Tapi sinyalnya juga agak kontradiktif dari front office Liverpool, dari ownership dengan para pemain. Kalau banyak yang melihat sepertinya pemain udah nggak on board sama Arne Slot. Iya. Itu yang mungkin terjadi di lapangan kemarin juga banyak hal-hal yang sepertinya solusinya dicari oleh tadi kata Valen, pemain sendiri yang tahu bagaimana untuk keluar dari situasi. Kan nggak mungkin pride-nya nggak tersentuh ketika tertinggal 2-0 dengan dominasi total dari United gitu kan. Babak kedua ada respons, tapi mungkin bukan dari Slot sendiri, tapi para pemain leader-leader yang ada di sana. The likes of Van Dijk misalnya, Robo juga di sana memberikan impact di locker room agar kita harus bereaksi babak kedua. Iya, dan reaksinya kelihatan lah sedikit ya ketika bisa bikin 2 gol itu. Ada faktor dari emang Liverpool nge-press dengan begitu baik sehingga memaksa MU akhirnya buat blunder yang akhirnya menghasilkan 2 gol. Tapi terlepas dari itu kan kita juga nggak lihat ya Liverpool bisa do something untuk bisa ngebongkar pertahanan United dengan shots yang berupaya untuk mencetak gol gitu. Itu kan nggak kelihatan. Makanya di luar game tadi malam, game-game sebelum ini kan gue selalu bilang ini kayaknya emang Slot tuh atau Arne tuh udah nggak bisa ya untuk bisa ngangkat Liverpool. Nah kalau lu ngelihat para pemain itu bisa melakukan kemarin di babak kedua, kalau memang itu menjadi tanggung jawab dan apa yang lu teriakkan di ruang ganti, lalu start season dengan 5 kemenangan beruntun, tapi kok lu begitu collapse, lu nggak bisa balikin itu lagi sih dengan waktu yang begitu lama yang lu dikasih gitu kan, lu nggak dipecat, lu nggak dipecat di tengah jalan, tapi lu sama sekali nggak bisa nunjukin something yang gue mencoba sesuatu yang berbeda nih dengan Liverpool. Dan itu udah kelihatan waktu zaman kalah lawan PSG di musim lalu, Mas. Ya, itu dia udah mulai jelek tuh. Untung udah jauh aja makanya jadi juara. Itu kan momen itu udah kelihatan dropnya. Iya, dan dia bahkan ketika kalah dari PSG dia bilang gue menantikan lagi nih momentum ketemu PSG, gue akan ngebales itu. Mana? Lu punya shot saja enggak di laga melawan PSG gitu kan? Artinya lu nggak ada progres yang lo lakuin gitu untuk tim ini. Makanya kenapa gue keras banget dalam menyikapi Arne ya itu gitu loh. Gue nggak melihat dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa memperbaiki tim ini gitu dalam waktu yang begitu panjang. Nggak ada perubahan posisi kek, pemain selalu menambal something yang skemanya pasti masih itu gitu loh. Wah di posisi kanan nggak jalan nih, gue masukin Sobo. Di posisi depan kita nggak punya salah nih, kemarin Sobo ditaruh di situ. Pokoknya something yang cuma nambel-nambel doang gitu loh. Tapi lo nggak melakukan sesuatu yang berbeda dari cara bermain lo, dengan mengubah posisi pemain-pemain lo misalnya untuk menciptakan something yang different gitu. Kayak kemarin Arteta masukin Skelly ke situ kan, yang biasanya di posisi bek kiri. Tapi dia kemarin dimainin kan ada something yang different tapi outcome-nya langsung kelihatan gitu. Carrick gitu, nyoba pemain-pemain juga. Kemarin ada Carrick ya, Mbeumo ditarik ganti Dorgu ya. Iya, beda-beda itu kan kita bisa lihat gitu. Tapi ini kan cuman ini diganti, yang biasa diganti sini. Ini yang biasa diganti dengan sini dengan harapan kemarin Robertson diganti Kerkes. Ya memang posisi bek kiri diganti bek kiri. Depan misalnya nggak jalan dikasih Chiesa yang masuk. Gakpo nggak jalan yang main yang Umuha. Ya itu aja gitu kan. Maksudnya nggak ada strategi yang berbeda yang akan mengubah jalannya laga. Lo berharap pada individual brilliance pemain pengganti lu gitu kan. Yang terbukti sepanjang musim ini nggak berjalan gitu. Ya tadi malam ya menjadi puncaknya gue bilang lo 2 kali bisa kalah sama Manchester United. Yang kedua lawan Carrick, yang pertama lawan Amorim lo kalah juga kan waktu di pertandingan pertama itu. 3 kali ketemu City di musim ini kalah 3-3-nya lawan City. 17, 18 atau 19 pertandingan all competition lo kalah di musim ini. Jumlah gol kebobolan salah satu yang terbanyak di musim ini. Itu udah segala macam rekor buruk banget. Plus drop off point itu. Drop off point tadi minus 24 poin dibandingkan posisi yang sama di musim lalu. Itu kan udah ngeliatin regression lo yang gila banget gitu loh. Jadi kalau dia dipertahankan sih, ya gue sih bertanya-tanya gitu loh. Based on sepanjang musim lo dinantikan perubahannya. Total belanja berapa sih Mas? Total belanja banyak, tapi kan yang dijual juga banyak. Kalau dibilang belanja banyak, yang jual juga banyak. Tapi itu kan yang gua kritik juga terhadap dia.
lo kehilangan pemain, oke bener lo kehilangan Luis Diaz yang tampil luar biasa banget gitu. Tapi kan Gue kalau jadi Liverpool, gue mendingan pertahanin Luis Diaz daripada datengin pemain muda tapi hasilnya. cuman kan lu itu kan udah di awal musim, udah lo pre-season, lo udah tahu Diaz nggak ada di situ. Iya. Pasti kan lo harus penggantinya Diaz nanti siapa ya? Yang akan gue mainin siapa? Kalau nggak jalan siapa yang akan mengganti? Skema nggak jalan siapa yang akan gue ganti? Nah itu kan sepanjang musim gue nggak lihat. Nggak ada. Karena tuh bisa mengubah itu semua. Iya, Ibnu.